Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Uju Dewa Ketawa. Pada hari ini saya berada di lokasi SDN Sukalangu 3, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemirsa, saya akan mengabarkan bahwa di SDN Sukalangu 3 ini menyelenggarakan kegiatan festival atau pesta seni dan kreativitas siswa pada akhir tahun. Kegiatan ini diselenggarakan oleh komite dan wali murid bekerja sama dengan pihak sekolah. Adapun yang lainnya diatur oleh panitia wali murid. Kepala Sekolah Sukalangu 3 mengatakan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak yang ada di lingkungan Sukalangu 3 ini, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar. Wali murid menginginkan kegiatan ini di seremonial karena menginginkan putra-putrinya belajar naik pentas di atas panggung. Dengan demikian menguji mental siswa, keberaniannya sejauh mana, sehingga inilah kegiatan-kegiatan yang dibanggakan atau yang ditunggu-tunggu oleh wali murid SDN Sukalangu 3 Kecamatan Saketi. Dan untuk mengawali kegiatan ini yaitu marawis dari siswa-siswi SDN Sukalangu 3 dengan rapi dan suaranya merdu. Tentu itu berkat kerja keras Dewan Guru SDN Sukalangu untuk mendidik dan melatihnya, sehingga tampilan mereka tampak luas dan tanpa ragu sudah terbiasa. Walaupun ini bagi mereka awal dari pentas ini dengan keberanian yang sepadan. Setelah ini kita ikuti awal kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh siswa SDN Sukalangu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Khairul laka minal
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما بما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم عجر غير ممنون من يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Setelah pengajian ayat suci Al-Quran, kini saatnya Kepala Sekolah SDN Sukalangu 3 akan memaparkan dan menjelaskan terkait kegiatan yang ada di sekolah ini. Kita dengarkan. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta dukungannya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah sangat meriah ini. Selanjutnya, izinkan pula saya melaporkan keadaan SDN Sukalangu 3 yang sudah Ibu Bapak ketahui. SDN Sukalangu 3 yang alamatnya berada kalau secara kedinasan disebutnya alamatnya di Kampung Binglusawo. Bapak Ibu ya, tapi SDN Sukalangu 3 itu di Kampung Binglusawo, Desa Sukalangu. Gitu ya. Jadi itu alamat yang dulu yang dipakai karena dulu waktu didaftarkan itu alamatnya Kampung Binglusawo. Tapi Binglusawo dan Sukarame sama kan? Itu juga. SDN Sukalangu 3 alhamdulillah pada tahun ini insya Allah kami akan meluluskan
berjumlah 13 orang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, mereka alhamdulillah pelulusannya kemarin tanggal 10 Juni dan alhamdulillah semuanya lulus semua. Alhamdulillah, Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak, selamat juga kepada Bapak Ibu wali murid. Mudah-mudahan mereka semuanya, kami pihak sekolah mengharapkan mereka semuanya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke SMP, MTS ataupun ke pesantren. Hanya pesan kami, saya secara pribadi, kalau ada anak Bapak Ibu yang melanjutkannya ke pesantren, kami harap pesantrennya sambil sekolah. Karena apa? Karena di kemudian hari kita butuh yang namanya ijazah. Sukalangu 3 ini seperti Bapak Ibu yang bisa dilihat, untuk tenaga kependidikan, tenaga pengajarnya, kami ini hanya ada 8 orang dengan kepala sekolah, 9 dengan staf. Berkurang Bapak Ibu karena pada tahun ini ada 1 orang guru yang pensiun, Bapak Ibu gurunya. Itu ya, mudah-mudahan saya harap support dari Bapak Ibu. Nanti tahun depan kalau misalnya ada perlombaan baik O2SN, FLS2N ataupun perlombaan MIPA, kami mohon dukungan, bantuan dan supportnya dari Bapak Ibu wali murid. Karena apa? Dengan mereka ikut berlomba di tingkat kecamatan, mereka bisa memberanikan diri, mencoba mengasah mental dan juga melihat teman-teman yang lainnya dari sekolah yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan siswa-siswi kita bisa selalu mengikuti tiap perlombaan dan menjadi yang terbaik. Setelah kepala sekolah memberikan arahan atau memberikan sambutan, kini tiba saatnya kepala desa Sukalangu yang punya wilayah di lingkungan Sukalangu juga menambahkan wejangan untuk masyarakatnya yang berlokasi di Kampung Sukarame ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan Kepala Desa Sukalangu. Namun perlu diketahui bahwa Kepala Desa Sukalangu ini, Nurholis, mantan guru juga, sehingga beliau antusias kepada sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan-kegiatan atau seperti contohnya pentas seni dan kreativitas siswa ini, karena beliau mendukung semua sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Tentunya yang diinginkan beliau, masyarakat ingin ada peningkatan baik itu SDM-nya ataupun yang lainnya, sehingga Kepala Desa Sukalangu ini terus berupaya agar desa tersebut tidak ketinggalan dari desa-desa yang lain, sehingga upaya demi upaya Kepala Desa ini sangat antusias untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di wilayahnya. Baik, pemirsa, kita dengarkan Kepala Desa Sukalangu Nurholis. Bapak Ibu sekalian, tentunya kemeriahan pada hari ini apalah artinya kalau tidak ada kesinambungan berikutnya. Karena pendidikan tidak cukup hanya di tingkat SD, tingkat sekolah dasar, tetapi ada jenjang-jenjang yang lebih tinggi yang kita mesti dan wajib melakukan tahapan-tahapan tersebut. Di kita tentunya banyak sekolah yang mendukung,
Di Sukalangu sendiri ada tingkatan SLTP, ada tingkatan SLTA. Ini harus kita dukung, harus kita yang meramaikan, ya. Jadi saya berharap semua pihak, semua warga Sukalangu bisa mengisi jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang ada di Sukalangu. Dari tingkatan SD di situ ada sanawiyah. Dari tingkatan SLTA kita punya SMK meramaikan, ya, kalau bukan kita semua. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ingat, yang namanya sekolah itu ramainya, majunya tergantung jumlah siswa. Sok tanya kepada ibu guru, kepada sekolah. Kalau siswanya makin mumpuni, siswanya makin banyak, maka secara otomatis sekolah tersebut akan maju. Nah, di sini tentunya di Sukarame ini ada kampung-kampung penunjang. Kampung penunjang itu Sukarame sendiri, sebagian mungkin dari Kadubera, ada juga dari Rancaluntung, ada juga dari Cilemer. Sadayana kadieu be untuk tingkatan-tingkatan sekolahna. Abdi yakin rame, abdi yakin seueur, ya. Jadi ramekeun kampung sorangan. Ya, ramekeun kampung sorangan. Sarana Bapak Ibu sadayana, punten. Lembe berdiri, pondok pesantren, ya. Nu kadu suruh gilir. Tos berdiri oke, pondok pesantren nu aya di Sukarame. Jadi lamun Bapak Ibu sekalian, untuk sekolah jenjang yang lebih tinggi, gunakan fasilitas itu. Di kadu suruh gilir, nu sakola ka MTS, nu sakola ka SMK, bisa gunakan pondok nu aya di kadu suruh gilir. Begitupun kalau Bapak Ibu sekalian, sesuai tadi yang sudah diamanatkan oleh kepala SD, ya, bukan tidak boleh pesantren, ya, silahkan pesantren. Kita memang harus ditopang juga dengan keilmuan agama yang mumpuni. Tetapi jangan lupa sekolah yang bisa mengeluarkan ijazah guna kelanggengan nanti keberlanjutan anak-anak kita, karena ijazah itu penting. Dengan kemajuan pembangunan sekolah pun itu tidak bisa lepas dari kontribusi desa. Melalui apa? Melalui musrembang yang selalu kami lakukan dalam kurun waktu setiap tahun. Ini kalau kita tunjang dengan musrembang yang ada di desa, maka kalau kita prioritaskan dengan sendirinya para kepala SD, tim manajemen SD atau sekolah yang ada di kita itu bisa memprioritaskan dan bisa mengajukan terkait dengan kebutuhan pembangunan di tiap-tiap sekolah. Setelah acara sambutan, kini acara inti pembagian hadiah kepada siswa-siswi yang berprestasi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pihak sekolah memberikan penghargaan berupa piala bagi siswa-siswi yang berprestasi peringkat 1, ranking 1 sampai ranking 3. Menurut kepala sekolah, ini bertujuan untuk memotivasi para siswa agar meraih prestasi ini, agar rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Untuk itu, para orang tua siswa ketika di rumah agar membimbing dan membina anak-anaknya untuk belajar. Kita ikuti kegiatan pembagian hadiah ini yang diberikan oleh kepala sekolah kepada siswa yang berprestasi. Inilah juara kelas 3 ya. Untuk juara 3 Ananda Muhammad Tamam Az-Zaki. Untuk juara kedua Ananda Fitriani. Untuk juara pertama Ananda Alexa Humaira Fasha. Boleh berfoto dulu? Ananda Hera Amel
Juara kedua Ananda Nur Anissa. Juara pertama Ananda Siti Nursyadiah. Untuk orang tua boleh mendampingi ya. Untuk orang tua yang berprestasi di atas boleh didampingi. Untuk yang memberikan piala kami mohon kepada Bapak Komite, kepada Bapak Bahim, dipersilahkan. Selamat. Selanjutnya Ananda Nur Anissa. Juara pertama Ananda Siti Nursyadiah. Berfoto dulu Pak. Boleh foto dulu di sini. Diambil fotonya dulu. Inilah dia juara 1, 2, 3 kelas 4. Kedua Ananda Ahmad Jarin Auliana. Juara pertama Ananda Siti Raisa. Kepadanya dipersilakan. Untuk orang tua boleh mendampingi ya, boleh ke atas panggung. Kepada Bapak Zamzami dimohon untuk memberikan piala untuk kelas 5. Untuk juara 3 Ananda Ahmad Zaki Maulana. Ya, juara 3. Ya. Selamat ya. Kedua Ananda Ahmad Jerin Auliana. Selamat. Pertama Ananda Raisa, Siti Raisa. Selamat ya. Pak foto dulu Pak. Setelah ini kita dengarkan arahan atau sambutan dari perwakilan PGRI Cabang Saketi yang akan diwakili oleh Suwito SPD. Kita dengarkan dan kita simak arahan dari PGRI Cabang Saketi. PGRI sangat berapresiasi kegiatan ini, yang mana kemarin terjadi dualisme undang-undang. Yang pertama bahwa tidak dibolehkan ada kegiatan perpisahan, terutama yaitu wisudaan. Termasuk di SMP Negeri 3 Saketi kemarin juga tidak diadakan, ada sederhana yaitu ada undang-undang dibingungkan. Ternyata undang-undang itu adalah masih kabur. Tujuan utama bahwa seperti pada sekolah yaitu adalah mengenakan kurikulum merdeka sekarang ini, ada tujuannya adalah pembentukan karakter. Itu jelas kelihatan sekali bahwa saya melihat anak-anak tadi dari kelas 1-nya, kelas 2 dan kelas 3-nya, bahwa di dalam proyek nanti menemukan bahwa kurikulum yaitu adalah merdeka, nanti ada salah satunya adalah kreativitas. Kreativitas apa yang ditunjukkan? Nah, inilah bahwa kurikulum merdeka nanti ditujukan yaitu adalah anak-anak mempunyai beberapa kemampuan. Makanya ibu bapak nanti jangan kaget. Di sekolah saya di SMP Negeri 3 Saketi kemarin, Pak Lurah, ada anak yang tidak belajarnya belum lancar tetapi dapat ranking 1. Ya. Orang tuanya kaget, anak saya apa kemampuannya? Ternyata dari karakter yaitu adalah kurikulum penggerak anak itu bergotong royongnya bagus. Makanya tadi ini bahwa dalam kurikulum merdeka ada kreativitasnya, ada inovasinya. Tadi saya lihat ada kemandiriannya, ada gotong royongnya. Inilah kita sudah ditunjukkan. Sebetulnya kalau kita lihat yaitu adalah sekarang yang sedang digaungkan ini Bu Kepala ya, mengenai sekolah penggerak, sekolah kurikulum merdeka ini sebetulnya sudah ada. Cuma tinggal kita mengimplementasikan dari kurikulum KPK ataupun juga yang lain. Ini sudah ada pada dasarnya. Untuk itu kami selaku adalah pengurus
mengharapkan bahwa kegiatan ini adalah terus dilakukan. Yang penting ada kekompakan antara komite dengan yaitu adalah orang tua. Yang kadang-kadang salah informasi yang menimbulkan ada pihak-pihak ketiga ini yang ikut mencampur adukan. Sehingga kegiatan yang tadinya ini adalah develop ataupun tidak terjadi yang meriah. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi kepada Dewan Gurunya, kemudian kepada wali muridnya. Alhamdulillah dengan kegiatan semacam ini kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami menyampaikan bahwa anak-anak yang lulusan dari SD ini silahkan mendaftarkan kemana saja. Yang penting adalah sekolah. Jangan dipaksa-paksa. Mau ke SMP bagi saya silahkan. Ke sanawiyah silahkan. Di sini ada sanawiyah Lanmensari, sanawiyah Kadukawung, kemudian juga adalah SMP Negeri 3 Sakati ataupun di Cikalim, silahkan. Sebagai kita memegang amanat yaitu tugas sebagai pegawai, kita wajib menuntaskan yaitu adalah 12 tahun. Bahwa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, karena misalnya ke SMP tidak menggunakan zonasi. Kemudian kalau melanjutkan di SMA, yaitu adalah menggunakan zonasi, prestasi, dan afirmasi. Untuk itu, bagi lingkungan yang ada di Sukarame ini, yang mau melanjutkan di negeri, terutama baik di SMA 4, SMA 6, dan SMA 10, daerah sini pertama harus mempunyai adalah KIP. Ya
Setelah kegiatan berlangsung, tiba saatnya pengawas TKSD Kecamatan Saketi memberikan arahan kepada wali murid juga siswa dan menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan SDN Sukalangu 3 ini bentuk pelajaran dari kurikulum Merdeka karena pembuatan karakter. Kita dengarkan arahan dari pengawas TKSD. Puncak dari kegembiraan. Kegembiraan untuk kita semua menyaksikan bakat-bakat yang ditampilkan dalam pentas seni ini, di panggung yang megah ini, sekaligus mungkin kesedihan yang mendalam ya bagi sekolah, bagi guru-guru yang 6 tahun telah mendidik, menjadikan putra-putri Bapak Ibu memiliki pengetahuan, memiliki kecakapan, memiliki skill yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa ini sekedar informasi ya. SDN Sukalangu ini khususnya dan umumnya seluruh sekolah di Kecamatan Saketi, baik jenjang dasar maupun jenjang tingkat atas, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sederajat ya, akan bertransformasi, akan bertransisi, beralih kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, atau mungkin disebut sebagai kurikulum nasional, karena pemberlakuannya untuk kurikulum Merdeka itu sudah nasional, tertanggal nanti tahun ajaran baru 2024-2025. Ada yang perlu kita garis bawahi keterkaitan dengan transisi ini, dan ini merupakan tonggak baru sejarah pendidikan, di mana tim pengembang kurikulum berupaya untuk menyesuaikan antara kodrat zaman dengan kebutuhan saat ini. Ada dua esensi ya yang perlu digarisbawahi dari kurikulum ini. Yang pertama, kemitraan. Kemitraan antara siapa? Antara stakeholder pendidikan, dalam hal ini pihak sekolah, dengan seluruh warga masyarakat. Hari ini kegiatan ini adalah salah satu bentuk secara real yang telah tergambar secara nyata ya, bahwa adanya kolaborasi, kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat, sehingga acara ini dapat berlangsung begitu meriah. Yang kedua, kehidupan saat ini disuguhkan ya oleh merosotnya moral, dekadensi moral yang sangat merosot, dan itu merupakan PR yang difikirkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan untuk berupaya membentengi dekadensi moral tersebut. Banyak kejadian di media sosial, di media elektronik, kita saksikan ya, perilaku-perilaku negatif yang irasional di kalangan anak-anak kita. Pencabulan, bullying, dan yang lainnya. Itu merupakan kemerosotan moral, dan hal itu tidak bisa dibiarkan. Pemerintah dalam upayanya meluncurkan kurikulum terbaru menyasar pada penguatan karakter. Ada 6 sasaran karakter yang insya Allah nanti sekolah ini akan berjuang untuk mewujudkannya. Tentunya harus ada kolaborasi dengan wali siswa
6 karakter tersebut yang paling utama dan yang menjadi pilar utama adalah menanamkan karakter atau dimensi terkait dengan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu yang menjadi center of gravity ya, pusat pergerakan manusia. Ketika akhlaknya baik, insya Allah kehidupannya baik, dan itu akan menjadi sasaran utama bagi keberlangsungan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, tentang kemandirian. Anak dilatih untuk mandiri, terbiasa hidup mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong ini mungkin seiring berjalannya waktu sudah mulai terkikis. Dalam kurikulum baru ini, gotong royong dihidupkan kembali. Dan yang terakhir, yang dua lagi, berkebinekaan global dan kreatif. Gunanya untuk melihat. 2. Hidung ada 1. Gunanya untuk bernapas. 3. Telinga ada 2. Gunanya untuk mendengar. 4. Mulut ada 1, gunanya untuk berbicara. 5. Tangan ada 2, gunanya untuk memegang. 6. Kaki ada 2, gunanya untuk berjalan. Sekian dari saya, nama saya Fatir Mujamil bin Bapak Tony. Alamat kampung Sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya berdiri di sini membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lima rajakana pada zaman ini. Sekian dari saya. Alamat kampung Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.